24 negara akan saling sikut beradu untuk lebih unggul untuk bisa menjadi juara di tanah Eropa. Sejumlah tim diunggulkan untuk bisa mencapai babak final yang akan digelar di Olympia Stadion Berlin pada laga final Piala Eropa 2024. Lantas siapa yang akan mengangkat trofi Henry Deloney pada akhir final mendatang? Bersama kami di Halftime Break ada Mas Rende dan juga Mas ADP, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, yang kita akan coba ngobrol-ngobrol siapa sih yang layak atau yang pantas untuk menjadi juara. Mas ADP, sebelum gue ngobrol ini, gue sempat baca mas berita ya, tapi ini sosial media. Katanya, ini kan Piala Eropa kali ini ada satu tim debutan, Georgia. Dan katanya kalau kita mau kaya, kita pasang Georgia mas untuk bisa jadi juara. Lu sepakat nggak Georgia bisa jadi juara? Kalau dari sisi pengalaman dan kemudian track record-nya mungkin ya masih jauh lah ya. Masih jauh lah untuk jadi juara ya. Meski ada titisan Maradona mas, yang di Ya. Napoli tuh. Jauh lah itu. Ya, betapapun kalau ada satu bintang, Yes. sepak bola juga permainan tim ya, Ya. permainan tim. Dan kemudian juara baru di Piala Eropa rasanya juga udah lama ya, jarang-jarang. Yunani itu baru sekali juara baru 2016. 2016 Portugal ya. Kan di Lori itu juara. Habis itu 2020 kan juaranya Italia. Italia sudah pernah. Kemudian Sebelumnya ya sebelum Portugal Yunani kan juara baru. Nah, itu sudah lama nggak muncul lagi ya. Jadi kalau dari sisi track record sih saya tetap ada kemungkinan, tapi rasanya masih kecil. kecil sekali ya, sangat kecil ya. Kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan bisa lah ya. Oke. Tapi tadi sorry Mas DJ, Mas Adepi ini udah nyebut negara yang dia unggulkan selain Belanda nih. Yes. Ada 2 negara yaitu Inggris sama Spanyol ya Mas Adepi? Spanyol ya. Nah, yang aku penasaran nih, Oke. Spanyol. Yap. Maksudnya kukira yang diunggulkan nih yang jersey yang dia pakai gitu kan, ternyata Prancis ya. Prancis, ternyata Spanyol nih. Spanyol. Aku penasaran. Yang lu pakai. Iya, yang Udah lunas lu belinya. udah dong. Oh, udah. Bayar. Kontan. Soalnya baru kemarin gue lihat tuh pinjaman koperasi gue jadi. Ada yang ada. Enggak, maksudnya penasaran aja apa yang Mas ADP lihat di Spanyol sampai Mas ADP itu menggugah Spanyol. Kaget aja gitu. Soalnya di publik nih jarang banget ada yang Menggugah Spanyol. iya. Walaupun Spanyol bersama Jerman mereka 2 negara yang paling banyak loh juara Eropa 3 kali. Menurut gue yang nggak ngunggulin Spanyol sih nggak belajar sejarah sih. Ya kan itu sejarah. Sekarang pemainnya kan beda semua. Real Madrid juara champion loh barusan. Pemainnya kan dari luar semua. Gitu ya. Gimana? Gimana Mas Mas? ADP? Ya, Spanyol itu kalau menurut saya juga mirip-mirip dengan Jerman. Dia merevitalisasi skuadnya. Skuad emas Spanyol itu ketika juara Euro 2008 dan 2012 dan juara dunia 2010 di Afrika Selatan. Jadi tiga berturut-turut itu. Ya, jadi ada Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Fernando Torres, Charles Puyol, Ya. dan sebagainya. Nah, skuad ini kemudian juga nggak bisa bertahan lama sampai 2014 Piala Dunia di Brasil dia kalah di fase grup. Tersisih di fase grup. Tidak lolos. Partai Belanda. Iya, habis waktu itu. Nah, akhirnya memang ini kerja keras lagi untuk membangun skuad baru dan saya sih ingin agak subjektif sih memang. Saya ingin ini dibuktikan di Piala Eropa kali ini. Karena sebetulnya tiki taka itu sebetulnya idealitas sepak bola kalau bagi saya. Karena filosofinya adalah pertahanan terbaik adalah menyerang dan kemudian teorinya bola diumpankan kepada pemain terdekat. Dan dengan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dan kemudian gol adalah umpan terakhir ke dalam gawang. Jadi gol itu blessing saja penempatan bola, tidak perlu harus selalu keras. Kalau memang harus dibutuhkan perlu tendangan keras sekali, tapi sejatinya filosofi permainan sepak bola itu ya tiki taka, umpan pendek dari kaki ke kaki dan itu adalah Spanyol ketika mereka generasi emas. Jadi saya pikir harapan saya, ini kan subjektif ya, saya ulangi lagi ya subjektif. Boleh juga kan subjektif ya. Jadi ya itu diterjemahkan lagi oleh Spanyol dalam penampilan kali ini. Jadi bagaimana Luis Aragonés membangun
tim ketika itu 2008 dan kemudian diteruskan oleh Vicente Del Bosque. Del Bosque itu 2010 dan 2012 itu bisa terwujud lagi. Karena itu keindahan sepak bola sih. Jadi postur kecil nggak masalah, tapi ball skill dan kemudian kepaduan tim itu akan sangat menentukan. Jadi saya berpikir ini saatnya bagi Spanyol untuk menunjukkan bahwa mereka negara besar dengan setidaknya meraih trofi juara. Dan memang kalau Spanyol stylenya kan penguasaan bola itu dominan, Iya. bermain dominan. Hmm. Ya kayaknya nggak akan ada yang berubah dari itu. Cuma kalau kita ngobrolin soal Spanyol Mas, yang hari ini di tim nasional ya, banyak sosok lah. Tapi gue menarik Mas, Pedri di tim nasional Spanyol sekarang. Perannya gimana? Kemarin di laga uji coba dia sempat cetak gol juga. Iya. Ya Barcelona kalau nggak salah Pedri mainnya. Iya di Barcelona. Barcelona. rasanya juga akan menjadi peran signifikan bagi Pedri. Saat ini adalah pembuktian ya bagi Pedri untuk menjadi bintang baru. Jadi mereka cukup bisa mengenang Xavi, Fernando Torres dan sebagainya. Dan kali ini tim-tim yang lebih berusia muda, pemain lebih berusia muda seperti Pedri, Dani Olmo ya, Dani Olmo itu harus lepas dari bayang-bayang senior mereka, Menjadi diri mereka sendiri. menjadi diri mereka Supaya sendiri. bisa keluarin Performa terbaik mereka untuk La Furia Roja gitu ya. Jadi La Furia Roja gitu. Ada satu bintang baru lagi di Spanyol. Oke. Itu ada dari sayap kanan pemain Barcelona juga, umur 16 tahun. Gue umur 16 tahun nggak tahu ngapain 16. Tapi dia nih umur 16 tahun sudah membela negaranya di Euro. Temennya Marcelino kali itu. Lamine Yamal. Oke, ya. Itu, Mungkin bisa disebut keunggulan-keunggulan dia selama ini ya. kalau itu Lamine Yamal itu dia visinya bagus banget. Dia tahu kapan harus passing, dia tahu kapan harus dribbling, dia tahu kapan harus gocek-gocek pemain lawan. Dan dia ini di Euro nih salah satu pemain yang paling muda, bertalenta juga gitu. Nah maksudnya nyampein gua angkat di sini selain Pedri ada juga nih yang namanya si Lamine Yamal tadi yang udah gue sebutin itu. Nah maksudku apakah itu juga yang membuat Mas ADP nih ngeliat Spanyol menjadi salah satu kandidat yang Mas ADP pilih gitu? Iya. Karena ya selain tadi yang udah Mas ADP sebutin, aku nambahin juga gitu. Iya. Kalau menurut saya memang bintang-bintang di tim Spanyol selama ini itu bagaimana mereka bisa menjadi juara itu adalah karena berhasil diramu menjadi satu kekuatan tim yang tidak bisa ditaklukkan gitu. Jadi bintang-bintang itu tetap harus melepas ego mereka untuk menjadi sebuah kekuatan tim yang tidak bisa tertandingi. Bagaimana Spanyol di 2008 tidak pernah kalah, termasuk mengalahkan Rusia. Rusia tadi sempat kita bahas meluluh lantakkan Belanda di perempat final, tapi ketika di semifinal Rusia kalah oleh permainan tiki-takanya Spanyol. Jadi menurut saya tim yang eksplosif sekalipun ketika dan memainkan tempo cepat itu bisa ditaklukkan oleh permainan flamboyan ya menurut saya ya, menguasai tempo, kemudian holding the ball, kemudian bisa dengan piawai itu memainkan bola sangat cantiknya ya. Tapi itu memang harus dengan ball skill yang SDM pemain yang cukup berkualitas ya. Dan menurut saya Spanyol cukup kaya akan itu ya. Jadi menurut saya itu dasar saya menjagokan Spanyol ya. Jadi pada kualitas timnya yang memang flamboyan tapi bisa mematikan. Nah aku ada lagi nih Mas DJ, kan tadi Mas ADP sebut Inggris sama Spanyol di luar Belanda. Nah, tapi aku mau nanya di luar itu nih, yang salah satu aku pun menyebut negara ini menjadi salah satu kandidat juga gitu. Itu jersey yang dipakai sama Mas ADP nih, Prancis. Kalau Inggris kan emang ya kita tahu skuadnya udah bagus banget ya. Kita tahu sendiri setiap individu yang ada di skuad Inggris itu bermain di klub-klub besar di Eropa dan dengan level yang tertinggi gitu. Cuman kan karena masih pelatihnya gerbang selatan ya, gue rasa Inggris nggak akan kemana-mana juga. Southgate. Jadi gue pengen bahas Prancisnya aja nih gitu kan tadi. Baik. Jadi lu
South Mountain, Gunung Kidul. Ya kan tadi Mas ADP udah sebut ini persembahan terakhir di Didier Deschamps. Terus Iya. kalau gue nggak salah nanti rumornya itu Deschamps itu akan digantikan sama Zidane kalau aku nggak salah. Yang pengen aku tanyain sama Mas ADP di sini, banyak nih publik yang menjagokan atau mengidolakan Prancis juga karena emang udah terbukti gitu. Bisa aku bilang 3 turnamen terakhir 2018, mungkin 2022. 2020 yang agak redup itu, terus juga ada di 2022 sampai final juga. Qatar ya. Apakah di Euro kali ini Didier Deschamps bisa membawa skuad Prancis ini at least seperti Piala Dunia di 2022 kemarin gitu loh. Di luar itu ya, di luar Spanyol sama Inggris gitu. Ya, yang pertama itu beberapa pemain sudah dilatih Deschamps selama beberapa tahun, 4 tahun lebih. Jadi pemain sangat mengenal pelatih, pelatih sangat mengenal pemain. Itu kunci satu tim jadi juara. Seperti Chemistry-nya udah dapat gitu ya. sudah Mas dapat. ADP ya? Sama seperti ketika Joachim Löw membawa juara Di Jerman juara di 2014. Itu sudah bertahun-tahun juga. Tapi ketika ini timnya kolaps, udah nggak mampu lagi, ya Löw mundur. Jadi sebelum mundur, ini menurut saya kesempatan Deschamps terakhir untuk memberi pencapaian terbaik bersama Prancis ya. Jadi dia akan mengoptimalkan dan dia punya pemain bintang Kylian Mbappé yang saat ini akan menjadi kapten rasanya. Iya. Jadi ini juga pembuktian bagi Deschamps dan pembuktian bagi Mbappé sebagai kapten. Kalau sebagai leader, kalau sebelumnya dia katakanlah masih pemain muda, dia belum bisa totally leading the team, maka Itu kan masih banyak juga seniornya ya. Maka saat ini adalah kesempatan juga bagi Mbappé. Nah, itu peluang mungkin bagi Prancis untuk mencapai babak signifikan. Tapi kalau saya pribadi subjektif sekali lagi, rasanya nggak asik ya kalau Prancis juara lagi ya. Ya kok nggak asik dong Mas kalau buat Prancis gimana? Ya, tapi kalau buat Mas ADP, kalau iya. sebagai sebuah persaingan itu di Piala Eropa, maksud juaranya kan banyak lagi Prancis ke final lagi, ya rasanya mungkin harus lebih variatif dan lebih dinamis ya. Lebih dinamis lah ya. Kalau bosan masa nggak ada yang bisa menggoyahkan Prancis ya. nggak ada moment of surprise. Ya mungkin dari sisi itu barangkali ya. Tapi Prancis memang menurut gue sih Mas ADP ya salah satu kandidat sih. Ya paling nggak Oke, iya. kalau mereka bisa lolos dari fase grup dengan baik, Ya, tergabung dengan Belanda tadi, Belanda. Polandia, ya paling nggak semifinal bisa jadi Semifinal ya. buat Oke. Prancis ya. Semifinal. Karena gini sebenarnya kalau ngomongin Prancis tim ini ya tadi Mas ADP bilang Kylian Mbappé sekarang jadi leader. Kalau lihat di bagian serangan juga mereka punya Kolo Muani di Paris Saint-Germain. Ada Griezmann masih ada. Griezmann. Yang juga baik di Inter Milan kemarin jadi Scudetto bersama Inter Milan. Semua pemain Inter Milan rasanya memang baik Interesting, ya. Mas. Iya, iya, Interesting. iya. Pasti makanya dari tadi disebut ya. Semua pemain Inter Milan pasti berkontribusi positif bagi tim nasional mereka. Di Iya. lapangan juga ada tapi intinya ya Iya. kalau Mas ADP bilang mungkin nggak seru kalau Prancis mulu, ya boleh juga sih. Memang nggak seru juga kalau Prancis. Iya. Kayak gitu kan. Kita bisa bermufakat untuk tidak mufakat kan. Tidak mufakat. Tapi kalau Inggris Mas, kenapa lu jagoin Inggris? Inggris mungkin harus saat ini, kalau enggak ya nggak akan ada lagi kesempatan. Tahun 96 juga gitu Mas, waktu kami kalau tidak sekarang kapan maju? Kalau tidak sekarang. Nah, ini banyak tulisan Mas ADP tuh setiap 4 ini tahun banyak itu sama tuh kayaknya tuh. banyak pengamat yang nyebut-nyebut Inggris gitu lah. Sebetulnya ya sudahlah saya ikut meskipun sebetulnya ya saya sudah waktu itu sempat saya menjagokan Inggris, saya nggak lupa pada perhelatan kapan, tapi dikecewain terus gitu loh. Piala Dunia 2018 kayaknya waktu mereka sempat sampai babak semifinal. Dan kemudian kalah adu penalti juga ya. Tersisih adu penalti ya. Penalti Piala Eropa 96 Mas. Nah itu pelatihnya yang tendangannya jumpa fans tuh waktu pas. Iya, ke Southgate ya. Southgate ya. Pelatihnya ini. Jadi rasanya sih Southgate nggak ada alasan untuk gagal meramu pemain-pemain terbaiknya ya.
ada Jude Bellingham Tuh. yang di Liga Spanyol gemilang ya. Sementara banyak pemain Inggris gagal gemilang di Liga Spanyol gitu ya. Jadi menurutku potensinya Bellingham itu harus dioptimalkan. Kalau dia gagal membuat Bellingham bersinar kali ini ya kapan lagi gitu. Jadi menurut saya sih sebagai negara yang mengaku nenek moyangnya sepak bola, Nenek moyangku pemain bola gitu ya, iya, Inggris ya, gitu. Inggris, dan kemudian dia hanya bisa meraih trofi juara dunia 6-6 dan setelah itu belum pernah lagi. Trofi mayor, betul. Penantian sekian lama, mosok nggak diakhiri sekarang gitu ya. Jadi ya oke lah, saya Raja Charles masih ya kan agak kurang sehat nih sekarang banyak. Jadi siapa tahu dikasih kenang-kenangan ya. kenangan satu gawat. Tapi gini Mas ADP mungkin gua harus ya bisikin cocok logi yang kurang enak soal Inggris nih. Gimana? Eropa nih di mana sekarang? Di Jerman, Di Jerman. Siapa bintang Inggris yang main di Liga Jerman? Harry Kane. Pernah dia juara trofi, Mas? Oh, Nah, enggak ya. Iya. Jadi menurut gua selama Iya. Inggris masih ada Harry Kane di Jerman, dia setahun loh udah di Jerman nih nggak ada Iya. trofi. Mungkin karena betapa mendambanya, betapa mendambakan, merindukan iya sebuah kan? trofi, Iya. maka akan lahir penampilan-penampilan. Itu kan bisa jadi ya, dari penantian sekian lama ya, Oke, seperti betul. Indonesia sudah lama nih nggak masuk putaran ketiga kualifikasi. Emang baru ini Wah. waktu itu kan hampir 85 kan, 85. cuma 3B tuh. Iya, ya itu siapa tahu ya karena Oke. begitu mendambanya ya. Tapi kan itu prediksi, namanya juga prediksi. Prediksi itu kan bisa aja meleset. Tapi sering meleset juga Mas. Mas, tapi gini, tadi kan Mas ADP bilang ya, Belanda, Inggris, ya. kira-kira 3 semifinalis. Semifinalis kan ada 4 nih Mas. Slot satu lagi buat siapa? Kalau jagoan, kan berarti kan harapannya Belanda, Belanda, Spanyol dan Inggris ya. Belanda, Spanyol, Inggris lolos semifinal. Siapa yang akan menggenapi dari seorang wakil pemimpin redaksi harian Kompas Piala Eropa? Ya kalau misalnya itu Georgia? Enggak. Georgia enggak. belum ke sebagai Prancis? saya enggak Georgia enggak. Prancis soalnya Prancis. bosen lah gitu. Ya Prancis nggak apa-apa kalau sampai semifinal mah. Enggak apa-apa itu kayak dia nentuin tuh. Tersisih lah ya. Tersisih tapi. 4 jadi Belanda, Spanyol, Inggris. Tapi nggak ada Jerman ya berarti ya? Enggak atau enggak gini aja. 3 negara kan tadi udah diunggulkan nih. Diunggulkan jadi juara. Iya. Paling nggak berarti kan harus masuk semifinal, Pak. Nah, itu kuda hitamnya. Jadi, Kuda hitam. Kuda hitam yang Kuda hitam kita tentuin bareng aja, iya kan? Enggak dong, gue punya sendiri juga. Iya, aku juga ditanya punya dulu. sendiri. Iya coba calonnya siapa? Calonnya Makanya Mas ADP dulu. Iya kan? kuda hitam. Kuda hitam. enggak maksudnya Masa Pak Pemret nyontek jawaban gua Lo kan komplain kontar. bisa jadi referensi. Referensi. Atau kita promosiin dulu atau ada siapa Mas ADP? Nah, nggak apa-apa maksudnya kalau misalkan ada 2 atau ada 3 negara lagi buat jadi kuda hitam menurut Mas ADP ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan 3 udah nih, ya untuk 1 slot lagi ya silakan mungkin buat 3 nama negara lain. Bisa jadi Portugal ya mungkin ya. Portugal lah ya. Persembahan terakhir Ronaldo. Dan itu semua persembahan terakhir soalnya. Tapi Roberto Martinez kan juga belum pernah dapat trofi bergengsi ya. Selalu hampir tim yang layak juara waktu Belgia, ya kan? Iya. Kalau lo siapa deh jagoan lo? Jangan nanya aja, jawab kira dia. Oke. Kalau gua ngunggulin 3 negara. Itu ada Inggris, Yes. itu udah pasti. Prancis, karena ya selama 2 turnamen berturut-turut ya udah terbukti lah dengan skuadnya juga walaupun digendong sama Mbappe gitu skuadnya. Ya ini klub sangat-sangat efektif kalau menurut gua gitu. Terus yang ketiga ini justru aku jagoin Belanda. Karena tadi skuadnya yang begitu kaya aja gitu loh. Dan skuadnya ini tuh gak ada bintang gitu. Jadi mereka bisa kerjasamanya tuh di lapangan teamworknya tuh dengan baik gitu loh. Memang kemarin di international friendly match bukan menjadi sebuah parameter apakah Belanda bisa menjauh lebih
jauh lebih kompetitif lagi di Euro. Cuman Enes kan maksudnya itu sebagai gambaran gitu. Belanda ini bisa menunjukkan apa performanya di Euro nanti gitu. Nah untuk kuda hitamnya gue ada 3 lagi nih negara. Itu ada Jerman, Spanyol, sama Portugal. Portugal ini sama kasusnya kayak Belanda. Squadnya ini bagus gitu loh. Kayak Bruno Fernandes. Menurut lu Portugal bagus kan? Bagus ya. Portugal. Jadi ada di situ ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Bernardo Silva, Silva. Joao Felix, Cancelo, ada Leo enggak ya? Lea lagi. Yang AC Milan itu kan? Iya. Iya, nggak usah bahas lah, saya bahas. Iya, tengahnya juga kaya gitu, Oke. ada Palhinha, Ruben Neves gitu. Oke. Dan belakangnya pun ada Ruben Dias gitu. Oke. Ini satu squad gue sebutin itu maksudku itu pemain bagus juga gitu. Dan Oke. banyak yang bilang sih kalau di bawah Roberto Martinez ini ya Portugal ini bermain udah cukup involved gitu dari yang sebelumnya gitu. Makanya gue lihat Portugal ini bisa menjadi salah satu kuda hitam di Euro kali ini. Ya. Jerman, ya kita tahu Jerman adalah tim turnamen gitu. Jadi jangan kaget aja kalau nanti tiba-tiba Jerman bisa sampai semifinal atau bahkan sampai ke final gitu. Ya. Dan tuan rumah juga kan. Oke. Gitu. Dan terakhir Spanyol ya. Kalau beli baju ya. Oke, boleh juga. Tapi kalau gua, Iya kalau lu gimana? Mas Ejek. menurut gua semua negara ini oke, bagus-bagus semua ya. Mereka bisa lolos walaupun mungkin kalau Jerman, khusus Jerman karena dia tuan rumah. Iya. Tapi gua orang yang selalu percaya dengan sejarah selalu menemukan caranya kembali untuk terulang. Jadi gua percaya dengan cocok lu gitu, Jerman akan lolos ke final. Tapi ingat, tahun 64, 84, 2004 adalah juara untuk negara yang belum pernah juara. Juara baru ya. Juara baru. Jadi karena Jerman sudah pernah juara, Jerman mungkin ke final, tapi yang juara kemungkinan Inggris atau Belgia. Satu lagi, mungkin kali ini ya gue sepakat lah, Prancis bisa masuk 4 besar karena barangkali kesempatan semesta menyempurnakan seorang Didier Deschamps. Jadi biar nggak semuanya soal Messi, bicara tentang Deschamps, dia juara sebagai pemain, sebagai juara Eropa, juara sebagai pemain dengan Piala Dunia, dia sudah juara Piala Dunia sebagai pelatih, Dan ini terakhir. Jadi kalau gue 4 besar, Belgia, Inggris, Perancis, Jerman. Dan gue yakin Jerman sih. Kalau lihat tradisi tadi, Jerman harus di final. Karena gue percaya itu tadi, sejarah kerap menemukan caranya tersendiri untuk kembali terulang. Gitu, Dev. Kalau gue. Sebentar, dikit aja. Nah. DJ, kenapa lu ngeliat Belgia? Ini berarti kita Belgia. Ya, kita mungkin karena tahu sendiri. karena Baru. orang Batak ya, ada kota di Batak tuh namanya Belgia tuh ya, kalau lo tahu. Bali gitu ya. Enggak sih. Tapi kalau Belgia lebih gini lah. Tadi Mas ADP bilang kan ya, Roberto Martinez dia pernah di Belgia. Memang secara permainan barangkali mereka kuda hitam. Ya, tapi kalau selama ini kuda hitam itu ada di Kroasia, gue berharap. Ini harapan gue, Belgia bisa muncul lah di Piala Eropa kali ini. Memang sulit, tidak semudah itu, karena mereka harus memainkan 3 laga babak penyisihan, kemudian nanti ada 16 besar, ada perempat final, semifinal gitu ya. Tapi ya Nama besar. biar nggak itu aja. Iya, nama besar sih itu. Belgia itu pernah semifinalis Piala Dunia 86. Jan Keulemans, Enzo Sifo. Hanya di generasi emas ini sebetulnya sudah lewat masanya dia untuk mencapai puncak sebetulnya di Piala Dunia 2018 yang digadang-gadang. Tapi sebagai sebuah pilihan kan kita semua bebas punya pilihan. Iya, betul. Dan Belgia Iya. punya sejarah Pak di Piala Eropa. Mereka paling nggak pernah sampai babak final. Gue lupa tahun 80 mungkin. Iya, Babak final. itu sudah lama dan semua pemain, pelatih, semua jajaran sudah berbeda. Yes, Tapi betul. karena itu sepak bola, apapun bisa terjadi, dan itu pun turnamen, apapun bisa terjadi. Jadi untuk pembahasan Euro kali ini karena waktunya sudah Kita ngobrol lagi yang lain nanti. Iya, Tapi kita yang nanti penting di kalau sini kita stand. untuk edisi ini kita udah sampai di sini. Dan teman-teman, Piala Eropa yang akan berlangsung di Jerman, jangan sampai ketinggalan liputan-liputannya di Harian Kompas dan Kompas ID. Dan juga di Hudson Break. Yoi. Gue masih dia dengan ADP pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Ciao.